pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, kabar-kabarnya baik semua ya. Oke, baik. Sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, boleh satu orang memimpin doa terlebih dahulu? Baiklah, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Karena kita sudah melakukan doa, untuk selanjutnya ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua Bu. Oke, karena sudah hadir semua, jadi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu kepada kalian supaya kalian tuh bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Oke, jadi untuk ice breakingnya itu seperti ini. Ketika Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuknya sekali. Kalau kalian tepuknya, kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau malam, kalian tepuknya 3 kali. Oke, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, karena sudah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu berjudul rangkaian arus bolak-balik pada AC. Nah, tujuan pada materi ini yaitu mempelajari tentang konsep arus bolak-balik pada AC. Oke, dulu ya sebentar. Jangan lupa dicatat ya. Iya Bu. Oke, ini garis besar materi kita pada hari ini. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang arus bolak-balik pada AC. Nah, ada yang udah tahu arus bolak-balik pada AC itu apa? Belum tahu Bu. Oke, karena kalian belum tahu, yang pertama itu kita harus tahu terlebih dahulu bahwa arus ini terbagi menjadi 2, yaitu ada arus DC dan arus AC. Nah, untuk arus DC itu searah, sedangkan arus AC itu bolak-balik. Nah, contoh sumber tegangan pada arus DC itu ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Untuk contoh sumber tegangan pada arus DC itu ada baterai, aki, dan elemen volta. Nah, untuk AC sendiri itu ada pada generator dan listrik PLN. Nah, dari kedua arus DC dan arus AC ini mempunyai alat ukur. Nah, untuk alat ukurnya itu sendiri itu ada voltmeter dan ampermeter. Nah, untuk arus DC ini juga kan sumber tegangan pada baterai, aki, dan elemen volta itu mempunyai ciri khusus, yaitu terdapat kutub positif dan kutub negatif. Positif dan kutub negatif. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk alat ukur listrik ini tadi kan ada voltmeter dan ampermeter, yang dimana voltmeter itu untuk mengukur tegangan, sedangkan yang ampermeter untuk mengukur arus. Nah, untuk alat ukur listrik lainnya itu ada osiloskop. Nah, osiloskop itu untuk mengukur
arus dan tegangan pada listrik. Nah, contoh osiloskop itu seperti alat yang ada di rumah sakit. Nah, alat yang di rumah sakit itu yang untuk mengukur detak jantung pasien. Nah, di situ kan berbentuk seperti gelombang. Nah, untuk selanjutnya itu untuk nilai voltmeter dan ampermeter ini itu biasa tuh disebut juga dengan nilai efektif. Nilai efektif. Oke, jadi sampai di sini ada yang masih belum dimengerti? Ibu. Oke, karena sudah mengerti, jadi Ibu lanjut ke pembahasan berikutnya. Ibu hapus ya? Iya, Bu. Oke, jadi yang kedua itu arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC ini nilainya selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Ada yang tahu grafik sinusoidal itu seperti apa? Tidak tahu, Bu. Oke, untuk grafik sinusoidal itu kan di sini kan ada arus dan tegangan. Untuk yang arus itu akan memberikan contoh gambarnya. Ini untuk yang arus, gambar grafik yang arus, dan ini untuk yang tegangan. Pernah lihat nggak gambar yang seperti ini? Pernah, Bu. Oke, nah dari kedua gambar ini mempunyai persamaan. Nah, untuk persamaan yang tegangan, kasih tanda dulu, ini untuk yang arus dan gambar yang ini untuk tegangan. Untuk yang tegangan yaitu P sama dengan P max kali sin omega T. Ini untuk yang tegangan. Kalau untuk arus sendiri yaitu I sama dengan I max kali sin omega T. Ini untuk rumus arus. Nah, yang dimana tegangan itu adalah yang dimana V itu adalah tegangan dengan satuan volt, dan I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya itu adalah ampermeter, dan V max itu adalah tegangan maksimum yang satuannya itu adalah volt, dan I max itu adalah kuat arus maksimum atau yang satuannya itu ampermeter, dan omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Dan untuk T itu sendiri yaitu waktu dengan satuan sekon. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham. Oke, karena tidak ada, Ibu langsung saja ke contoh soal ya. Ibu hapus dulu. Untuk contoh soal ini kalian boleh catat. Nah, untuk contoh soalnya ini sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin kali omega T. Tentukan A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan. B. Kuat arus efektif yang melalui hambatan.
Ini langsung ke pembahasan aja ya. Bisa aja ya. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini, apakah ada yang mau maju ke depan untuk mengerjakannya? Saya pakai langsung. Oke, dari hasil yang teman tolong kerjakan, jawabannya itu sudah benar, yang dimana rumus menentukan kuat arus maksimum itu I max sama dengan V max dikali dengan R. Nah, untuk dapat R ini kan kita ketahui juga bahwa rumus hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Nah, kalau untuk mencari I kan berarti V dibagi dengan R. Nah, ini sudah benar. Dan untuk menentukan kuat arus efektif, dan kita juga tahu bahwa rumus kuat arus efektif itu I efektif sama dengan I max per akar kuadrat. Salah, bukan akar kuadrat, tapi akar 2. Dan jawabannya juga sudah benar. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait soal ini? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, melihat waktu juga sudah hampir selesai, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan sebelum itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian terlebih dahulu. Nanti kalian buka halaman 27 sampai dengan 28. Kalian mengerjakan soal dari nomor 1 sampai 5. Nah, itu bakalan dikumpulkan di minggu depan. Oke. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini,
boleh salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sebentar Bu. Oke, baik. Ibu tunggu ya kesimpulannya. Oke, saya Bu. Jadi arus bolak-balik AC ini saya Bu. Nah, jadi pada arus bolak-balik AC ini ada itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu DC dan AC. Dan dimana salah satu contoh dari DC itu pada baterai, aki, ada kota. Dan pada AC itu arus bolak-baliknya contohnya tuh pada terjadi pada generator atau listrik PLN. Sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya Melisa. Itu jawabannya sangat benar sekali. Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan teman kita, yaitu rangkaian arus bolak-balik ini yang dimana arus itu terbagi menjadi dua, yaitu ada arus AC dan arus DC. Nah, untuk arus AC itu sendiri yaitu bolak-balik, sedangkan arus DC itu arus arah. Nah, contoh yang tadi juga udah teman kita sebutkan, yaitu pada arus DC itu ada pada baterai, aki, dan elemen kota. Nah, sedangkan pada arus AC itu ada generator atau listrik PLN. Nah, oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh teman kita, yaitu Melisa. Nah, untuk selanjutnya karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir dan telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan bersemangat, dan semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Siang.